Rahayu, 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 mugi kantuk kamulyaning Gusti. Dengan kita Yudis Mardika kali ini bersama Pak Had, dan kita akan melanjutkan pertanyaan kita untuk tayangan yang sebelum-sebelumnya kita sudah ulas, dan kita kembali untuk hadir di malam ini di kediamannya rumah Pak Had. Gini Pak Had, mengapa Anda tertarik dengan seni, sastra, serta kawitan ini Pak? Jawa tapi berhurufkan kawin. Boleh Anda jelaskan? Rahayu, rahayu, kotak satu kan. Ya, terima kasih Mas. Pertanyaannya saya jawab secara singkat begini. Kenapa saya menyukai dengan budaya baca? Karena apa? Setiap kita kegiatan di dunia ini kan selalu diawali dengan baca. Dengan membaca. Saya enggak baca. Kita masuk rumah orang juga membaca kan, mengucapkan Assalamualaikum, gitu dalam bahasa Jawa. Terus mau makan juga Bismillah kan mengucapkan toh. Iya, selalu membaca. Mau sholat, mau apa, mau tidur, mau berangkat kerja, mau bepergian, kan selalu membaca. Karena pentingnya membaca itu harus. Itu pentingnya membaca. Jadi kita tahu sumber manfaatnya ya Pak ya, atau mungkin yang kita nggak tahu jadinya kita banyak ilmu ya Pak. Adanya membaca itu, pentingnya membaca. Dan ini Pak, dengan budaya Jawa Kawi itu Pak, sastra Jawa Kawi. Iya, atau sastra Jawa Kawi. Yang dimaksud dengan Jawa Kawi itu pada zaman dulu sebelum tanah Jawa ini masih asli ya, masih dihuni orang Jawa sendiri, belum ada bangsa lain masuk. Jadi dia orang Jawa dulu itu sudah punya budaya dengan karya sastra itu. Dengan karya sastra kalau Jawa Kawi ini ya Pak? Jawa Kawi disebut sastra Jawa Kawi itu punya ada. Kebetulan itu yang pernah saya ceritakan itu saya dapat tahun 1970 dan baru bisa baca tahun 2018. Jadi gini Pak. Jadi itu kan gini. Nah, seperti budaya leluhur kita tapi sudah hilang, sudah terpendam. Sudah terpendam seperti ibarat terpendam di dasar bumi. Makanya saya berikan panduan kejawen kawitan pusat bumi itu menggambarkan buku itu. Nah, buku itu kan isinya antara huruf dan aksara itu dan bahasa yang sudah terlupakan, padahal itu milik leluhur kita asli orang Jawa. Iya Pak ya, karena kalau nggak kita lestarikan Pak, namanya juga muri-muri kebudayaan Pak ya, nanti tertinggalkan. Gitu untuk Pak, mengembangkan itu terus saya jadikan ini setongan sastra dan seni Jawa Kawi. Lemah Dhuwur Kendal. Lemah Dhuwur itu artinya daerah pegunungan, dan termasuk Simboli ini dari Puja, Limbangan, Singorojo, Patean, Sukojo, Pelantungan, Pageryung apa itu. Itu Lemah Dhuwur ya Pak? Itu Lemah Dhuwur dari Kendal kan. Karena posisi Lemah Nisor itu seperti Kendal kan, Rangsau, Mulai itu kan Lemah Nisor. Ini Lemah Dhuwur pegunungan daerah Kendal. Lemah Dhuwur Kendal. Telatah itu daerah. Telatah itu daerah. Iya, Telatah, Lemah Dhuwur Kendal. Itu maksudnya. Jadi itu sahabat budaya. Jadi latah Lemah Dhuwur itu istilah telatah. Telatah itu daerah. Jadi telatah Lemah Dhuwur itu filosofinya itu daerah pegunungan, terletak di daerah tinggi ya, Kabupaten Kendal yang lokasinya tertinggi dari kota Kendalnya ya Pak ya, maksudnya di pesisir kota daerah pegunungan. Gitu aja. Jadi ini Pak, saya mau bertanya nih Pak, apakah Anda juga sudah menulis Pak, atau karya dengan Bapak dengan cara menulis penjabarannya atau apa arti-arti dari Jawa Kawi ini Pak yang sudah dikarya? Ya itu sudah saya bilang mulai dari 2018 saya dapat apa ya petunjuk lah
kayak wisik kan istilahnya. Saya kayak diajari membaca ini huruf laut, konotoro dan sebagainya ini. Iya. Nah, itu baru mengerti, itu saya dalami, saya pelajari, saya dalami. Saya mengerti itu mulai tahun 2018. Nah, 2018 sampai sekarang itu ya kegiatan saya itu hanya nulis, baca gitu. Luar biasa ya, Pak. Isi. Tapi kalau untuk dilakukan oleh orang-orang biasa mungkin kurasa tidak Nah, bisa ya, harus ada mungkin panutannya atau mungkin sudah amal benar-benar mendapatkan begini. ya, konsentrasi yang tinggi ya. Kalau masyarakat tapi cuma satu ya syaratnya ya, saya mau mengajari siapa saja lah, saya enggak siapa saja boleh datang sini belajar, mau mengerti tentang huruf dan bahasa Indonesia. Satu syaratnya satu orang Jawa kan? Iya, orang Jawa. Karena ini kan budaya orang Jawa. Iya. Satu orang Jawa. Memang sungguh-sungguh gitu. Harus benar-benar Iya. dari hati ya. Mau Pak, ya karena mau harus belajar mau pagi belajar. boleh, siang boleh, malam mulai sampai pagi pun kan saya nggak pernah tidur. Oh, gitu. Jadi mulai 2018 sampai ini, detik ini saya belum pernah tidur. Malam loh ya. Ya malam, Pak. Tidurnya siang lah. Siang, pagi, sore. Jadi ini Pak, saya juga memperhatikan dengan tulisan Bapak ini ya, Pak. Ya. Kok kayaknya dia mempunyai karakter itu seperti halnya kayak bukan dicetak pakai alat ya, Pak. Padahal pakai tangan kok bisa lurus ya, Pak. Itu Bapak bisa jelaskan nggak? Ya mungkin karena kebiasaan saja. Ini kan Oh, tulisan saking itu ya. banyak seperti ini. Bisa dilihatkan, Pak. Banyak. Nah ini tuh, ini kan saya tulis tangan semua. Mau dicetak, alat cetaknya kan Iya, belum, Pak. itu kan Ada, ada. belum ada zaman dulu. Ini ya. Jadi saya nulis sambil baca sambil pelajari isinya sekalian. Ini panjang. Jadi gini Pak, untuk arti-arti yang ada manfaat penting ya Pak dari tulisan-tulisan ini untuk umat manusia lah Pak ya. Sangat Biasanya penting banget ya Pak. bukan Karena hanya penting saja tapi sangat penting karena ini menyangkut tentang hidup, bagaimana kita hidup, bagaimana kita mati, ada semua buku itu di buku ini ya Pak ya. ya, di buku aslinya ya. Jadi ini sahabat budaya karena sebagai tulisan warisan budaya biasanya leluhur itu meninggalkan amanah ya Pak ya. Iya. Untuk kita melakukan untuk kehidupan yang selayaknya apa yang menjadi tuntun ya Pak, atau Iya. dituntun supaya kita Jadi itu ini tidak istilahnya ilmu itu ilmu putih, tidak ada mengandung renek, mistik itu tidak ada, itu betul-betul tidak ada. oh gitu ya Pak, memang benar-benar asli. Hitung, keton, apa itu kan pendapat seseorang kan ya. Iya, pendapat ya, betul sekali. Kadang orang mengasumsikan kan, Ini kan hidup, ini kan ini tata cara hidup itu ada Tresno marang kahuripan sira itu ada. kok ada di dalam. Tresno marang kahuripan sira itu maksudnya ojo jangan berbuat kejelekan, ojo tumindak berarti banjur tresno marang sapodo-podo. Sapodo itu sesama gitu. Ya sesama manusia. Ada lagi tresno marang sapada-pada murid, sapada-pada itu termasuk hewan, tanaman, alam gitu. Oh semua itu. Nah, iya. Tanaman tidak dikasih air mati. Iya juga. Berarti kan ada nyawa kan. Ada. Iya. Berarti juga banyak arti dari buku ini ya. Kalau yang Iya. benar-benar mendalami dengan cara mempelajari juga kita melakukan Iya. bukti ini ya Pak ya. Rasa kita harus Tumindak Tumindak, ya. kan hati-hati itu ada semua. karena itu dituntun untuk kehidupan. Jadi kita menjalankannya ya kita harus patut ikuti atau mungkin berdasarkan nilai-nilai artinya ya Pak ya. Maka Iya. dari jiwa budi pekerti kita harus kuat. Gitu. Makanya ini kan pada bawaan dalam ini sentongan sastra. Sastra itu mempelajari huruf dan bahasa itu kan hanya sarana atau jembatan untuk bisa membaca bukunya. Itu Prasarana ya Pak. ya? sarana. Sebagai syarat lah kunci. Iya, Pak. Supaya bisa baca buku kan orang baca buku kan harus tahu huruf, tahu bahasa. Iya Pak. Iya, memang betul. Mana pentingnya membaca itu Pak ya. Baru melajari isinya.
tapi di sini kan melajari bukan melajari kata kan tindakannya itu sesuai dengan aturan. Harus sesuai. Ya, sesuai Ketika itu. dengan Berarti ini apa ya, kebanyakan mungkin manusia ya menyalahartikan karena mungkin ada tujuan tertentu ya, Pak ya. Biasanya gitu ya. Nah, apa seni Ya. seni pendekatan pada yang kuasa. Kalau orang Jawa dulu, orang Jawa Kawi dulu itu menyebut Gusti. Itu dari dulu memang begitu. Dengan caranya orang Jawa dulu. Itu ini kan menggambarkan orang Jawa dulu menceritakan orang dulu itu sudah tahu apa ya, berbakti menyembah sama yang kuasa, Penyatuan ya, istilahnya penyatuan manusia. Hidup juga seperti ini, nanti mati dulu. Kalau mati gitu, apa punya laku yang tak lain dunia ini kan dikirakan dunia kita sebenarnya mau ngapusi. Semua kan tipu sudah. Kalau dia punya mobil apa tiba-tiba meninggal kan tidak ada artinya. Iya, tidak ada artinya. Kayak tinggalkan gitu saja. pangkatnya. Karena itulah Pak, kadang manusia ini kadang ya itulah kalau kita berlebihan, kadang kita memikirkan Jangan hal-hal terlalu apa ya, berambisi. itu memang sudah digambarkan seperti Yang itu. penting itu kita bersyukur. Ya, Iya, jadi apa, kita kok makan sama sayur disyukuri. Jangan mikir yang wah makan sama ini lebih enak. Kita ingat waktu makan lebih jelek daripada lebih buruk ya, cuma masih uang tambah garam. Nah, waktu enggak bisa makan itu, nah itu kan Iya. nikmat, baru nikmat itu sekali. harus bersyukur. Karena kita harus menikmati ya Pak, apa yang kita hasil apa ya, rezeki kita. Ya, tapi tanpa kalau punya orang kita. pakai jalan dunia hanya pikiran saja itu kan, kita pakai rasa itu susah, selalu tidak puas. Tidak puas. Contohnya kan banyak. Iya, banyak yang terjadi Iya, seperti itu. Betul sekali. Sudah punya mobil satu pengen dua tiga dan sebagainya. Jadi gitu para sahabat budaya ya yang untuk belajar ya, untuk belajar mengenai sastra Jawa Kawi ini juga memberikan tuntunan kepada jalan kita untuk menjadi manusia yang budi pekerti baik. Istilahnya apa yang dilarangkan, apa yang kita rasakan itu tergantung pembawaan diri kita dalam mengartikan bahasa-bahasa yang terkandung dalam buku Kawitan Jawa Kuno ini ya Pak ya. Ya, Jadi saya mau bertanya lagi Pak tentang koleksi. koleksi buku panjenengan yang sudah diciptakan gitu Pak. Mungkin ada arti-artinya atau mungkin sudah apa ya, sebagian itu untuk bisa dibaca oleh orang-orang Biasanya yang itu kalau duduk gini dan kadang apa gitu, ada bayangan pikiran muncul gitu, saya tulis dan malam itu saya nulis baca. Ya waktunya meditasi buat tertentu kan. Nah ini koleksi saya kan. coba Bapak bisa lihatkan koleksi sampai Ini sampai kecil sekali. ya, ini unik para ini. pemirsa. Ini kalau dibentangkan ya juga panjang Nah, gitu. ini semua pakai. Nah, iya Pak. Iya. Jadi ini istilahnya juga buku ya Pak ya. Cuma dia Ini buku. memanjang gitu. Nah ini buku ini dibuka buku. Oh iya. Semua saya tulis tangan. Pakai tangan gitu. Iya tangan. Padahal kalau untuk alat cetaknya juga ada ya. Ada gitu. Iya, betul sekali. Ini yang contoh yang gulungan ya. Padahal ini satu dos ini. Satu dos. Jadi saya mau bertanya nih Pak, dengan karya-karya berbaik banyak sekali. Ini contohnya. Ini buku semua. Ini dalamnya buku. Diambil. Ini contoh-contoh. Ya, ini buku semua. Jadi apa yang di dalam itu buku. Coba bayangkan Ini semua berapa buku. bulan ini untuk apa, mungkin berapa tahun untuk menciptakan tulisan ini dengan Jadi kalau dibuka,
Ini sama saja, ini ya tulisan. Semua. Mirip. Nah, Tapi ini ya Pak, saya mau bertanya nih Pak. Dalam satu buku ini Pak, itu berisikan tentang apa ini Pak biasanya? macam-macam, ada yang karo, ada yang doa, ada yang ya tata cara Oh, tata cara. sendiri-sendiri. Oh, Seingat berarti saya. seingat ya Pak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini buku semua. Oh. Ini. Anda bisa saksikan Nah, ya ini, saudara-saudara, ini buku ya dibuat oleh karya Pak Heri Ini ini. buku semua. Ini satu tulis tangan semua. Pakai huruf Jawa Kawi. Hurufnya aja 2 macam, sama bahasa 2 macam juga. Ini buku. Ini isinya buku semua. Tentang apa itu? Kalau orang ilmu apa itu tapi semua tujuannya kayak ini buku. Ini tulisan tangan semua. Ya, Hari ini. Meskipun ukurannya ada yang besar ya, ya, kecil ya. iya. Nah ini huruf Jawa Kawi. Jawa Kawi. Jadi untuk pengertiannya juga Ini masih ada. makna-maknanya satu buah karya buku ini. Ini bisa agak. Aduh, jadi yang anu sahabat baru termasuk ini. Nah ini induknya. Itu ya, Pak. Induk tuh lengkapnya. Semua ada di sini. Oh berarti dari rangkuman ini semua ya Pak ya? Iya. Satu ini ya. Ini kan sambil satu. Ini sahabat budaya, kalau sahabat bisa lihat ya, ini semua dari rangkuman yang ada di meja-meja ini ya. Ini Itu belum. Anda bisa saksikan. Ini ya. Tuh. Ini buku lagi. Wah banyak sekali. Nah ini yang besar loh. Nah, ini Jawa Kawi. Nah ini contoh umumnya. Jadi kalau yang mau belajar ini contoh dulu. Ini kawin isor, ini kawin dhuwur. Ini kawin isor, ini kawin dhuwur. 2 macam. Termasuk ini. Nah ini juga ini buku. Buku ya Pak ini yang sebulat ini ya. Ini buku. Panjang Ini sekali. saya cerita ini hampir 13 meter panjangnya. Yang ini ya Pak ya. Iya. Tadi Ini penulisan pertama. penulisan pertama dari. Makanya saya simpan lah. Ini suatu karya yang sangat mengagumkan ya, karena diciptakan oleh tulisan tangan. Jadi Ini cuma tangan semua. Pak Her yang bisa apa ya, istilahnya itu begitu telatennya ya, atau mungkin apa ya istilahnya, semua ini kan memang benar-benar diciptakan untuk pembaca ya, untuk mengartikan bahasa kami. Ini tulisan Bisa tulisan tangan dimaknai. semua. Ini juga taruh situ. Iya, Nah ini berbagai macam itu di situ. berapa buku saja. Ini ada yang bentuknya unik gini. Mana Pak yang spesial? Ya enggak, ini Oh. maksudnya agak bisa Oh cara dipanjangkan. lipatannya. Nah, Oh, ini kayaknya kan itu ada semua. ya lipatannya seperti per. Ada tulisannya. Yang masih pensil. Jadi ya alhamdulillah mungkin karya-karya ini juga bukan sebentar ya Pak waktu untuk Ya, tapi saya bisa satu buku itu 1 malam. satu buku dikerjakan hanya satu malam. Dari sore sampai pagi itu 1 buku. Satu buku dikerjakan satu hari. Luar biasa. Dan ini juga untuk jadi gini Pak, saya mau bertanya, kekurangan Bapak apa yang ada di sini Pak, untuk mendukung kesenian karya ini Pak? Saya itu Kendala apa? mendirikan istilahnya sanggar tapi tempat tersendiri gitu lah, campur ya pondok apa sanggar, tapi kan terkendala tempat punya ada sarana perlengkapannya itu. Seperti kan saya nulis butuh dan Iya. peralatan. Berarti ini semua dari Bapak sendiri ya? Iya, Dari saya Bapak sendiri ya? Saya.
Jadi Mulai gitu. sendiri untuk sendiri. Untuk sendiri. Padahal kalau ini di Iya, secara kalau ada yang mau belajar ya belajar, siapa saja siapa saja bisa. silakan. Dan tempatnya juga ada ya Pak ya, tadi ya, untuk sepintas untuk membaca di tempat-tempat yang istilahnya itu biar bisa kita itu meresapi dan makna arti dari tulisan Jawa tadi. Saya memang ya, prinsip saya itu cari yang beda. Jadi tidak berbenturan dengan yang lain, Iya. benturan dengan lawan. Saya nekun ini mau benturan dengan siapa gitu. Iya, kan tidak ada, kan ini sebuah karya Pak. Iya. Karya bentuk sastra. Jadi sastra itu jangan dikaitkan dengan hal-hal yang aneh-aneh lah. Tentunya itu kan ini sebuah karya. Yang mungkin karya ini cuma mungkin orang satu-satunya atau mungkin orang yang paling telaten ya Pak ya. Istilahnya begitulah. Kalau orang bilang Jadi itu gini, jadi kadang-kadang orang pas nulis bisa begini seperti ini kok, tapi kok lurus kok, betah kok bisa, kan orang kadang heran. Sedang saya sendiri kadang-kadang heran. Saya sendiri kadang-kadang heran. Saya aja kaget loh Pak, ini mengeluarkan buku sebanyak ini kok dengan cara penulisannya. Padahal ini masih ada. Masih ada lagi, banyak sekali sahabat budaya. Jadi itulah kehebatan sebuah seni. Jadi tidak ada batas ukurnya. Siapapun orang yang dari hati itu tidak ada batasnya ya Pak ya. Ya penting Untuk kita semua sudah karya. yakin sama yang kuasa sama bukti. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata bisa dilakukan ya. Iya bisa. Dan bisa diciptakan juga. Asal mau, Dan asal mau belajar dengan ketulusan. hati. Jangan punya pamrih ada Nah. maksudnya pengen terkenal, Yeah. ya dah, pengen hasil dan sebagainya. Dengan cara yang Itu saya paling jauh itu. Kadang orang itu udah wah mau tampil begini, kepengennya main terkenal kan. itu kalau Ya, memang main. kita itu tidak ketemu ya Pak, harus memang Ya, ketemu. benar-benar secara apa ya, benar-benar didalami lah. Semua karya itu kan orang mau naik itu kan harus punya Iya. karya dulu agar supaya apa ya, kita tuh mempunyai tonggak lah, Iya. tonggak Apalagi kemampuan. sedikit-sedikit kok ujungnya soal uang. Nah itu saya sudah. Saya kalau orang itu lebih baik nggak usah datang sini, datang ke Betul. tempat saya. Karena Gitu. di Saya paling nggak suka itu. Ada rasa pamrih ya dengan ketulusan. Orang mau belajar, tapi orangnya punya tujuan yang gitu. Saya sudah tahu gitu. Ya saya batasi ya. oh, ada pembatasannya. Iya. Jadi tidak mudah juga ya Iya. untuk mempelajari apa Jawa. Jadi kalau yang datang ini untuk belajar gini bisa baca gini, itu berhentinya di sastra. di sastranya aja. Belum nggak bisa masuk ke seninya. Ya sembarangnya. Jadi keistimewaan itu kan hanya Nah. bisa baca doang ya Pak ya, istilahnya Iya membaca. saya baca bisa Tapi tapi kalau seninya nggak bisa. nggak bisa. Oh, gitu. Jadi tidak semua orang Karena itu ini mampu membaca. seninya itu bergandengan dengan pendekatan pada yang Keseniannya di situ ya. harus penuh keikhlasan, hati bersih. Ya bisa dengan pamrih, pengen terkenal, pengen hasil. Itu halu ya Pak ya. Oke Pak. Banyak itu saya sering ketemu orang-orang kawan sendiri juga banyak. Itu Iya, ya, pengalaman. pengalaman. Jadi itulah, karena orang itu kadang mempunyai ya itulah sifat-sifat yang ini lebih Nah ya itu kan manusiawi. di situ dijelaskan sifat angkoromopo itu masuk di pikiran manusia, ya lah. Betul. Terus nanti keluar jadi lakunya tidak benar, pembicaraan, pengomongan tidak benar, ngapusi dan sebagainya. Jadi berawal dari sifat pemikirannya. Iya itu kan masuk di pikiran manusia, tidak di hati. Rasa itu Tidak ada. tidak bisa ngomong. Oke, perjumpaan kita kali ini terima kasih sudah kita berbincang-bincang mengenai sejarah buku Jawa Kawitan ini ya. Jadi di kesempatan pada sore kali ini Ayudis sudah berjumpa langsung ya Pak ya, sudah memperlihatkan karya-karya sastra Bapak atau karya tulisan dalam bentuk Jawa Kawi kuno ya, istilahnya kawitan. Jawa Kawitan. Jadi untuk saat ini mungkin perjumpaan Yudis sudah sampai sini. Kita lanjutkan kembali kisah perjalanan cerita berikutnya bersama Pak Her dan Yudis Mardika di Jaran Gayam yang 22 Jalan. Rahayu muga tansah anti Antuk antuk kamu mangulyane Gusti.
Rayu-rayu di kota satu Rayu-rayu muga tansah entuk kamulyaning Gusti. Dari saya Yudis Mardika dan Pak Herwanto mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa kembali di video kami berikutnya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.